siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Kemudian tambah hadisnya, Rasulullah mengatakan jangankan disentuh, diperlihatkan pun mulai dari alam kubur sampai di yaumil kiamat itu tidak ada. Itu syafaat. Jadi kalau bapak cuma punya anak laki-laki ya sabar. Rasulullah mengatakan an-naumu akhul maut, bahwa tidur itu adalah saudaranya mati. Makanya doa sebelum tidur itu adalah doa kematian. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ketika kita bangun, kita membaca alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kalau kita mau bahasa Indonesia kan, terima kasih banyak ya Allah, Engkau telah mengembalikan hidupku setelah Engkau mematikan aku. Kenapa orang tidur itu dianggap orang mati? Padahal kita kalau tidur itu tidak mati secara lahiriah, tapi secara hakikat itu mati. Karena kematian adalah memisahnya ruh dengan jasad. Pada saat orang tidur, ruh fitrati itu diangkat oleh Allah, tapi pada saat orang wafat itu ruhnya digenggam. Itu sangat jelas. Almarhumah ini digenggam ruhnya oleh Allah sehingga tidak dikembalikan lagi ke jasadnya. Ruh ini tidak akan pernah mati, dia tetap hidup selamanya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah, bahwa kitab catatan amal itu terbuka selamanya. Orang mati itu disebut tutup usia, bukan tutup catatan amal. Jadi tutup usia umurnya yang tutup, tapi buku catatan amal itu terus berjalan. Ruhnya itu tidak wafat. Almarhumah itu di alam kubur itu 2 istilah yang dipakai. Yang pertama adalah alam kubur, yang kedua adalah alam barzakh. 2 alam ini berada di satu tempat. Alam kubur adalah tempat pemakaman, sedangkan alam barzakh adalah dinding kuburan yang tembus ke alam akhirat sekaligus tembus ke dunia. Makanya orang yang ada di alam barzakh itu melihat orang yang ada di dunia. Dari situlah sehingga Rasulullah mulai dari duduk di atas batu nisan itu tidak boleh, melangkahi batu nisan itu tidak boleh. Ketika hendak masuk ke dalam kubur, kita sebagai takzim, penghormatan, lepaskan sandalmu, karena itu rumahnya. Kenapa? Karena sesungguhnya ruh-ruh orang yang meninggal itu tembus pandangannya ke dunia. Itu pula alasannya kenapa Rasulullah mengucapkan salam kepada orang yang sudah meninggal ketika lewat di dekat kuburan. Bahkan dalam riwayat yang sahih, Rasulullah setiap malam Jumat itu ziarah kubur. Sekitar jam 11, jam 12 malam beliau ke kuburan. Nanti menjelang subuh baru kembali. Sehingga ulama-ulama tasawuf mengatakan bahwa hakikat ziarah kubur yang sesungguhnya itu di malam Jumat jam 12 malam. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah meninggal dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Sebenarnya analoginya sederhana. Kalau kita mau datang ke rumah salah seorang, mesti kita tanya, hari apa kau ada di rumahmu? Kalau dia mengatakan saya ada di rumah hari Jumat, kalau mau ketemu maka datanglah di hari Jumat. Rasulullah sudah informasikan bahwa ruhnya orang-orang muslim yang telah meninggal itu dikembalikan ke kuburnya. Kehidupan ini itu bisa kita rasionalkan. Makanya ulama tasawuf itu yang orang selalu katakan tidak rasional, sesungguhnya rasional. Cuma kadang untuk menjelaskan secara rasional itu susah. Saya kasih contoh begini. Ruh itu kan dibagi.
Ada ruh idhafi, ada ruhul kalim, ada ruhul hayat. Idhafi ini itu diangkat ketika orang tidur. Makanya orang tidur itu ketika bermimpi itu kan bisa melihat, padahal matanya tertutup. Dia bisa melihat dirinya di Makassar, dia bisa melihat dirinya di Jakarta, bahkan dia lihat dirinya jalan-jalan di tempat lain, padahal matanya tertutup. Pertanyaannya, mata apa yang dipakai melihat orang tidur ketika dia bermimpi sehingga dia bisa melihat? Dan itu nyata. Yang kedua, manusia bisa berada jasadnya di sini, tapi ruhnya bisa berada di satu tempat, dan itu nyata. Sekarang kan bisa dirasionalkan, Pak Bu. Bapak Ibu sekarang bisa berada di Jakarta dalam waktu yang bersamaan kita di sini. Bagaimana caranya? Video call. Kalau tidak menelpon, video call. Kenapa bisa ada di sana suara? Itulah yang terjadi pada Khalifah Umar ketika sementara dia khutbah. Dia mengatakan, ya Sa'il Jabal, lari ke gunung, karena dia melihat pasukannya dikepung. Padahal jarak itu lebih 100 km. Itu belum ada HP Android. Kenapa? Karena ada ilmu yang dipakai. Saya ingin sedikit masuk, tapi tidak akan mengupas itu. Pernah kita pasti memasuki suatu kampung, kita mengatakan kayaknya saya pernah bermimpi sampai di sini. Biasa. Kita pergi mengantar pernikahan atau ada acara, kayaknya saya pernah ke sini. Itu ilmu yang sudah berangkat ke situ, jasad kita belakangan. Makanya ruh sebenarnya ini bisa bersilaturahmi di tempat-tempat tertentu. Cuma kita tidak sadari. Nanti sampai ke situ baru kita akan teringat. Kemudian orang yang selanjutnya ini, kita ini kan perjalanan tahapan dari alam ruh ke alam rahim. Alam ruh 1000 tahun baru ketemu jasad di alam rahim. Alam rahim itu 9 bulan 10 hari. Ada yang alama seperti Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Malik, itu ulama. Bahkan ada riwayat, ada risalah yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu dikandung selama 2 tahun lebih. Makanya sudah tumbuh giginya semua baru lahir. Makanya tapi konsensus ulama bahwa semua orang yang lama di dalam kandungan itu pasti cerdas. Imam Abu Hanifah itu 1 tahun 3 bulan. Itu cerdas. Alam rahim ini hanya 9 bulan yang normalnya 10 hari. Kemudian ke dunia. Nah, ini yang perlu saya sampaikan supaya kita paham betul bahwa kehidupan ini memang Nabi sudah minta. Saya itu ketika ada orang meninggal di umur 60 dan antara 60-70 kemudian meninggal, saya selalu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang orang salah paham. Kenapa saya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin? Karena Rasulullah yang minta. Jadi umur kita itu Pak Bu, Nabi sudah mintakan di hadapan Allah. Likulli sayyin hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sab'in. Nabi sudah minta. Setiap segala sesuatu ada waktunya, dan waktu untuk umatku antara 60-70 tahun. Itu Nabi yang minta di hadapan Allah. Jadi kalau ada keluarga kita umur 60 meninggal, umur 60 lebih meninggal, itu kita syukuri karena Nabi sudah diikuti doanya Nabi. Iya. Sebenarnya kan Nabi minta, ya Allah, umur umatku antara ini saja. Jangan sama nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Isa itu ada yang sampai 700 tahun. Kenapa Nabi minta supaya umurnya pendek? Tidak mau kalau dia melakukan dosa itu terlalu lama. Bayangkan kalau umatnya Nabi Isa berdosa yang 700 tahun, itu 600 tahun jadi berdosa minimal. Kalau kita paling tinggi 20 tahun. Dari sini Rasulullah minta. Kemudian yang kedua, ini yang Rasulullah minta, tapi karena pendeknya umur umatku, kau lipat gandakan pahalanya. Begitu. Nanti kan ini masuk semua nanti ibadah. Jadi kita enaknya karena kita yang di terakhir. Kan ada 7 doanya Nabi, 1 yang tidak dijawab.
Nabi minta memang 7. 7 itu dia minta, tapi Allah tolak 1. Jadi Nabi yang diterima, 1 yang ditolak. Jadi Nabi itu minta pendekkan, jangan panjang umurnya. Saya tidak mau kalau terlalu lama dia dihisab, terlalu lama diperiksa. Saya tidak kepengen dia terlalu lama disiksa dia di alam kubur, terlalu lama dia disiksa, terlalu lama dia diperiksa. Itu kan tidak lama kalau cuma 60 tahun. Apalagi kalau kita di hidup, itu kadang-kadang lebih banyak tidur daripada sholat. Kan begitu? Lebih banyak tidur. Makanya kalau ada orang tidur jam 9 malam, nanti jam 9 pagi baru bangun, jam 1 siang tidur lagi, nanti setengah 6 sore baru bangun. Itu orang kalau 60 tahun umurnya, Bu, itu dia hidup cuma 10 tahun 3 bulan. Iya. Jadi 49 tahun itu dia tidur. Itu fatalnya juga. Makanya karena Nabi minta itu supaya kita ini tidak panjang umur. Kenapa? Itu faktornya sebenarnya. Tidak mau kalau terlalu lama, tapi dia minta supaya dilipat gandakan pahala. Dari situlah hampir semua ibadah para nabi itu diminta. Coba saya rinci sedikit satu-satu. Bahkan ada ibadah itu disandarkan ke Nabi, padahal Allah perintahkan, tapi disandarkan ke Nabi. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Padahal itu kan sebenarnya dari Syam'un. Itu kan sebenarnya dari Syam'un. Nabi Syam'un itu kan yang kita bilang itu sebut dengan Samson. Nabi Syam'un itu kan yang berperang 1000 tahun. Di malamnya dia tahu sholat tahajud, di siangnya dia puasa. Dan Nabi yang berperang sendiri, tidak ada pasukannya, tidak ada muridnya, sendiri berperang dengan menggunakan rahang keledai selama 1000 tahun. Dan jutaan musuh yang dia bunuh. Nabi mengatakan betapa mulia amalannya, tapi bisa kau berikan umatku hal yang melebihi itu, maka Allah hadiahkan dengan malam Lailatul Qadar. Coba, itu kan ada semua. Nabi Adam ketika dilemparkan ke dunia, kemudian dia bertaubat, disuruh puasa 3 hari. Hari pertama badannya putih sepertiga, hari kedua sepertiga putih lagi, hari ketiga sepertiga putih lagi, sehingga seluruh badannya putih. Kemudian Allah ampuni dosanya. Kemudian Nabi mengatakan, hadiahkan juga kepada umatku pertobatan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Maka kita dikasih puasa yang disebut dengan Ayyamul Bid, puasa mutih, yang 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Ini kan hadiah semua. Ini yang kadang orang tidak tangkap. Sholat itu kan sebenarnya dibagi. Semua ibadah itu terbagi 2. Ada turunannya. Turunannya ini lari ke Nabi, yang satunya lari ke Allah. Sebelumnya itu tidak ada, Pak. Tidak ada. Mana? Puasa itu wajib. Puasa wajib, puasa Ramadan itu perintah langsung Allah. Tapi ada puasa sunnah, itu disandarkan ke Nabi, padahal Allah yang perintahkan. Haji itu wajib. Kemudian sunnahnya ada umrah. Kenapa Nabi minta? Kalau haji kan pasti cuma 1 kali 1 tahun. Kalau umrah bisa setiap waktu. Nabi mengatakan umatku kalau dia mau bolak-balik ke sana mau berpahala banyak, kalau haji saja dia datang itu terbatas. Tapi berikan dia hadiah supaya bisa datang kapan saja, maka diberikan hadiah umrah. Coba, syahadat itu kan wajib, tapi ada sholawat sunnahnya. Zakat itu wajib, terbatas, tidak mungkin lebih. Makanya Nabi minta ada sedekah. Karena umatku yang rajin mengeluarkan hartanya, kalau zakat saja terbatas, maka kasih dia sedekah. Maka turunan ibadah selalu ada. Puasa wajib Ramadan, ada puasa sunnah. Zakat wajib, sedekah sunnah. Syahadat wajib, sholawat sunnahnya. Haji wajib, umrah sunnahnya. Sholat wajib, sholat sunnah sunnahnya. Maka semua ada turunannya. Yang turunannya ini dibawa ke Nabi, padahal Allah juga yang suruh. Ini begitu mudahnya Rasulullah. Ini makanya nanti kalau kita mau ambil tarik, makanya saya selalu bilang begini, kalau kita masuk neraka patah betul. Saya termasuk ustaz penceramah, bukan kiai. Mohon maaf, saya bukan kiai. Itu saya malas, bukan kiai, Pak. Saya ini bukan kiai. Standar kiai itu besar sekali. Saya itu kalau selalu dipanggil, biasa kiai saya jangan, cukup pakai saya nama. Kalau bukan pakai nama, cukup tangga guru tak saja. Jangan pakai Ki Haji, 4 kali itu. Haji juga belum. Itu haji juga apa sebenarnya hadiah dari Belanda.
Iya betul. Haji itu kan hadiah dari Belanda. Ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dari Makkah kemudian dia memberontak melawan Belanda. Ketika Ki Ahmad Dahlan pulang dari Makkah dia memberontak melawan Belanda. Ketika dia memperhatikan bahwa semua orang yang belajar di Makkah itu pasti melawan kalau kembali, jadi semua yang dari Makkah kasih gelar supaya kita bisa memata-matai dia. Maka dipasanglah gelar haji. Makanya As-Sudais tinggal di Makkah tidak pernah dipanggil Haji As-Sudais. Pada setiap tahun dia haji. Kita satu kali datang panggil haji. Yang parahnya orang Bugis, kalau tidak ditulis hajinya tidak datang. Tapi tidak ada di sini. Tapi jangan tersinggung. Tapi saya sangat menghargai, kagum dengan itu. Kenapa? Indonesia itu punya itu. Makanya sebenarnya itu aja kuncinya sederhana. Itu hadiah supaya bisa memata-matai. Kemudian ada hal yang penting saya ingin sampaikan di sini, bahwa dalam semua ibadah yang kita lakukan itu Nabi sudah berputar mencari cara bagaimana supaya umat itu selamat. Saya tuh kadang ketika membaca hadis selalu mencari di mana sisi caranya ini hadis. Saya tuh agak unik kalau belajar. Kadang kalau belajar saya selalu cari sisi caranya. Apa masalahnya? Kenapa begini? Itu yang saya cari. Bukan langsung ikut sepakat. Nah, dan ternyata ketika mengkaji itu saya akan bertanya ke ulama, kenapa? Cuma kadang dimarah-marahin. Ini sekayaknya tidak percaya. Saya bukan tidak percaya. Ada beberapa kajian hadis itu memang kita harus lihat. Seperti puasa Senin. Dulu itu saya bertaklik betul bahwa puasa Senin itu adalah sunnah. Ketika ngaji beberapa ulama, bahkan ada komunitas yang mengatakan tidak. Puasa Senin itu sebenarnya memang sunnah. Tapi ada puasa yang sunnah dari situ. Karena Nabi kan ditanya, kenapa puasa hari Senin? Jawabannya, karena saya lahir hari Senin. Kan Nabi katakan saya lahir hari Senin. Pertanyaannya, Bapak Ibu lahir hari apa? Itu puasa sunnah Senin atau puasa sunnah kelahiran? Kalau kita mengatakan puasa sunnah Senin karena Nabi ditakdirkan lahir hari Senin, maka kita akan puasa Senin. Tapi kalau kita mengatakan sunnahnya di situ puasa kelahiran, jadi hari apa kita lahir, kita akan puasa di situ. Kalau Bapak Ibu ditakdirkan lahir hari Selasa, maka puasa hari Selasa. Karena Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena saya dilahirkan pada hari Senin. Makanya Sayyidina Ali itu puasa di hari kelahirannya. Umar bin Khattab juga demikian. Utsman bin Affan juga demikian. Guru Kiai Hamid Pasuruan itu bahkan berpesan, siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuh. Itu dipakai ulama itu. Jadi wah, bagaimana Ustaz? Saya kan puasa Senin. Jadi salah, saya lahir hari Rabu. Oh enggak. Dari sinilah pakai dua kaidah. Siapa yang puasa pada hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Dan siapa yang puasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi berpuasa sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Itu kajian ulama kita. Kadang satu hadis itu dua hukum. Tidak sama kalau hari Kamis. Kalau hari Kamis kan laporan. Nabi kan puasa ditanya, kenapa puasa hari Kamis? Karena di situ pahala di store. Makanya kalau berdoa jangan berubah. Hari Senin minta ini, hari Selasa minta. Kan kan begitu. Hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Malaikat lapor hari Kamis. Kan pusing dong. Coba. Iya. Kan malaikat nanti melapor hari Kamis. Kalau kita minta sepeda hari Senin, malaikat baru catat. Hari Selasa minta motor, dia catat lagi. Hari Rabu minta mobil, dia sudah pusing itu. Kemarin kau minta motor, saya belum lapor, kau sudah berubah. Dari situlah kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan ijabu 42 yauman mania, karena ada 40. Kalau kau mau diterima doamu 40 hari, jangan ganti doa. Analoginya sederhana. Kalau ada anak kita, anak kecil minta, mak belikan kak sepeda. Besoknya bilang, mak belikan kak mobil. Besoknya lagi, mak belikan kak baju baru. Besoknya lagi, mak belikan kak mainan. Pasti kita belikan es krim supaya dia diam. Tapi kalau ada anak
hari Senin, mak belikan sepeda. Mau kita kantor, mak belikan sepeda. Pulang dari kantor, mak ada sepedaku. 1 minggu saja dia selalu mengatakan belikan sepeda. Pasti kita belikan kalau ada uang. Kenapa? Karena kita yakin dia betul meminta. Itulah makna wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an. Ada kalahnya. Ada yang meminta tapi betul-betul tidak meminta. Ada yang meminta betul-betul meminta. Makanya ditutup dengan kalimat izadaan. Ini makanya istiqomah dalam doa itu juga penting. Tapi saya tidak usah terlalu jauh ke sana. Ini nanti jadi masalah kalau pusing ini. Nah, kenapa Rasulullah selalu membalik? Itu saya kalau kita kain itu pasti Pak ketemu. Contohnya begini. Saya kan sedekah. Sedekah itu kan yang bisa ria, yang memberi. Yang menerima itu susah ria. Yang bisa potensi ria itu bersedekah. Orang yang bersedekah. Makanya nanti balik. Yang disuruh berdoa, yang menerima. Jangan yang bersedekah. Karena kalau yang bersedekah berdoa dia ria, bisa ditolak. Tapi kalau yang menerima berdoa, pasti diterima. Maka selamatkan yang bersedekah dengan menerimanya disuruh berdoa. Itu caranya Rasulullah. Memutar supaya dia selamat. Makanya saya mengatakan orang riak pun kalau bersedekah itu bisa selamat. Yang penting yang menerima berdoa. Jadi coba caranya Rasulullah itu menyelamatkan umatnya. Makanya kaidah agama ini sederhana Pak. Saya selalu mengatakan kita ini sudah dibukakan jalan lebar masuk surga. Cuma kadang ada ustaz yang selalu bikin sempit jalannya. Nabi sudah buka lebar, ustaznya bikin sempit. Ini makanya Nabi kan seperti ini. Coba, di mana kita bisa celaka Pak? Di mana? Pada saat sakratul maut, Nabi sudah ajarkan. Di alam kubur itu sudah bocor. Pertanyaan malakul mungkar nakir kan sudah bocor. Merabukan, menabiukan. Orang kalau mau ikut ujian Pak sudah ditahu soalnya pasti selamat. Di alam kubur kita belum mati sudah dibocor soalnya Pak. Kan dikasih tahu. Makanya imam itu ketika baca talqin itu kan izarja malakani ketika datang 2 malaikat itu kan yang dikasih tahu marhamu siapa Tuhanmu kan di situ itu kita sudah dikasih tahu ini nanti yang ditanyakan itu belum masuk kubur ini sudah ditanya. Kalau kau takut tidak bisa menjawab kuncinya satu selamatkan dirimu dari azab kubur. Ada satu surah ditinggalkan Nabi surah Al-Mulk tabaraka. Itu hebat Rasulullah. Makanya saya lihat di mana kita mau celaka. Yang penting kita amalkan. Kuncinya kan itu. Makanya baca suratul Mulk 1 kali saja dalam sehari semalam. Nah, makanya Nabi mengatakan suratul Mulk itu adalah surah Al-Murjiyah, perisai dari asap kubur. Itu kalau kita buka di Sunan Abu Daud di bab awal itu kita temukan. Salah seorang satu siwara riwayat yang sahabat tidur di pelana untanya. Kemudian dia mendengarkan ada yang mengaji dari dalam tanah. Kemudian dia lari ke Rasulullah melapor. Kemudian Nabi datang. Kemudian dia dengarkan. Dia mengatakan dia membaca surah Al-Murjiyah. Itu suratul Mulk. Dan Muluk Sayyidi Imam Hasan Abdul Ghani Dosa Kumpul Martapura mengatakan itu berdasarkan hadis Nabi dari Imam Darul-Qutni. Siapa yang membaca suratul Mulk sekali saja dalam sehari semalam itu jasadnya tidak akan hancur. Itu dia dalam kubur ini. Kemudian kita mau lanjut neraka yang kita takuti. Sebelum neraka ada kan misal timbangan ini itu kan timbangan. Kalau kita mau timbang pahala, orang kan menimbang kan jelaskan kuncinya. Kalau kebaikan lebih berat dibanding dengan keburukan atau dosa, maka orang itu selamat. Jadi kalau ada orang 100 keburukannya, nah 101 kebaikannya selamat itu. Nah, kita coba cari ibadah, mana ibadah yang bisa melepaskan ini. Puasa tunggal, haji tunggal, zakat tunggal, sedekah itu bisa bertambah terus. Tapi ada satu ibadah Pak yang mengambil 3 dimensi. Itu salat. Salat itu kan menambah pahala dan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Nah kalau kita menimbang, kok kagak timbang, kalau berat di sebelah sini kan 2 caranya. Kalau mau dikasih ringan, dikurangi ini atau ini yang ditambah.
Tapi orang sholat itu dosanya dihapuskan, pahalanya ditambah, derajatnya diangkat. Berarti satu-satunya ibadah yang mengambil 3 dimensi itu hanya sholat. Makanya satu-satunya ibadah yang tidak boleh diwakilkan itu sholat. Karena Nabi tidak mau kalau kita tidak kerjakan. Coba, orang puasa Pak kalau nonton TV itu puasanya tidak batal, tapi suruh dia sholat kalau nonton TV pasti sholat batal. Jadi ini makanya saya bilang kita ini betul-betul sudah dijanji oleh Nabi SAW. Kita takut lagi di neraka lagi yang ditakut itu. Tidak usah takut. Kenapa? Nabi ketika Isra Mi'raj masuk ke dalam neraka, keluar dari pintu neraka dia menangis. Tapi dia balik tanya neraka. Ini hadisnya sahih. Dia tanya neraka, hai neraka, adakah yang bisa dibaca umatku sudah tidak masuk ke sini? Bukan malaikat mati yang ditanya penjaga neraka, tapi yang ditanya neraka langsung. Karena Nabi sudah dia siksa dalam neraka. Sampai Nabi itu menangis. Kalau umatku masuk ke sini, ini bahaya. Saya tidak tega. Maka dia balik tanya neraka. Karena neraka itu makhluk. Dan di sinilah ulama tasawuf mengatakan kalau kau sholat jangan karena takut neraka. Karena kalau kau takut neraka kalau sholat berarti kau takut sama makhluk bukan sama Khalik. Karena neraka adalah makhluk. Jangan juga karena sholat karena ingin surga, karena surga juga itu adalah makhluk. Maka sholatlah karena mahabbah ilallah. Ini kalau tapi jangan ya, ini babnya agak lain. Jangan salah paham. Tapi mudah-mudahan bisa sederhana. Begini, ketika Rasulullah keluar dari pintu neraka, dia balik tanya neraka. Karena neraka ini kan makhluk dan Nabi bisa bicara dengannya, bisa bicara dengan surga. Nabi tanya, wahai neraka, adakah kira-kira yang bisa dibaca umatku sehingga tidak masuk ke sini? Oh itu Nabi sudah minta itu. Ternyata neraka bocorkan juga Pak. Begitu gembiranya neraka, Nabi masuk di dalamnya, tapi bukan disiksa. Nabi masuk di situ begitu gembiranya, dia kasih tahu Nabi, ada Muhammad, beritahukan kepada umatmu ketika dia membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat, saya akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Coba. Sebenarnya kita ini apa Pak? Apalagi yang makanya rahmat Allah itu dengan Rasulullah itu sudah lebih dari semuanya. Tidak usah khawatir. Saya itu tidak pernah takut mati. Sebenarnya saya sudah siap. Kenapa? Karena itu aja. Saya sudah dikasih tahu. Kita sudah dikasih tahu Nabi. Begini di sini kuncinya. Masa kita mau takut? Ya begitu. Orang takut mati itu kan mau begini. Tidak usah. Nabi sudah ajarkan. Itu paling enjoy aja itu hidup baru. Makanya ini penting. Ini sebenarnya kita berkesan sederhana aja. Tidak usah terlalu ribet. Harus begini. Tidak. Hidup itu begitu. Makanya neraka sudah bilang. Bahkan ini yang paling penting. Ketika Rasulullah meminta, ya Allah, nabi-nabi terdahulu kau berikan jaminan. Atasku juga kau berikan jaminan. Kau berikan semua nabi kesempatan berdoa ketika dia hidup, tapi aku tidak. Aku mohon kepada-Mu kesempatan yang kau berikan aku di dunia, aku tukar nanti di akhirat aku mintakan untuk umatku. Dari situlah kenapa doa sesudah asar wassarafa waddarjat aliyatan rafiyah wa ba'ashu maqaman mahmudan lillahi wa adatat innaka la tuhibbul dunya. Itu karena Allah kasih. Oh Muhammad, kalau begitu saya simpankan untukmu. Jadi Nabi itu kan sama Nabi begini, dikasih kesempatan berdoa di dunia. Dan semua Nabi minta. Nabi Ibrahim minta, Rasulullah tidak. Dia mengatakan aku simpan untuk umatku. Kemudian Nabi ini, kalau saya menjaminnya, nanti kan ada di hadis qudsi itu. Kalau saya menjaminnya, tapi engkau tidak menjamin, atau engkau yang menjaminnya, tapi saya tidak menjamin, bagaimana itu ya Allah? Langsung Allah kasih tahu Rasulullah, aku berikan kepadamu satu doa yang ketika umatmu membaca sekali saja di siang hari, kemudian dia meninggal pada siang itu, aku yang menjadi jaminannya, pasti dia masuk surga. Ketika dia membaca sekali di malam hari,
kemudian dia meninggal pada malam itu, dia menjadi jaminannya, dia ahli surga. Dari situlah iblis menangis sampai matanya bengkak ke tanah. Bahwa tidak ada orang yang diberi hadiah dengan doa yang sependek itu, Allah yang menjadi jaminannya. Nabi terdahulu tidak pernah dikasih. Apa doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa la'adika wa bika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu Abulaka binikmatika alayya wa abulaka bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang disebut dengan sayyidul istighfar. Allah yang menjamin. Baca sekali, aku yang menjadi jaminan. Masa kita tidak hafal ini? Dipakal betul ini itu kan begini. Dia sudah kasih jaminan kita. Allah sudah kasih. Allah sudah jamin, Nabi sudah jamin. Tapi bagaimana caranya? Kan ada. Bagaimana caranya lagi? Nabi kan berpikir karena pendek umurnya lipat gandakan pahalanya. Dikasihlah sholat-sholat tertentu, tapi waktunya tertentu pula. Itu disandarkan ke Nabi, padahal Allah yang suruh. Yang mana itu? Yang pertama, sholat sunat awwabin. Oh, ini yang ibu harus kerjakan ya. Sholat sunat awwabin ini sebenarnya sholat sunat dua kan istilahnya. Ada yang mengatakan sholat sunat taubat itu Ustaz. Ada yang mengatakan sholat sunat awwabin. Cocoknya awwabin itu orang kembali dan kembali karena bertobat kepada Allah. Kenapa dikatakan sholat sunat taubat? Karena fungsinya bisa menghapuskan dosa selama 50 tahun. Kenapa dikatakan awwabin? Karena itu pahalanya. Pahala orang yang sholat sunat awwabin satu kali kata Nabi, sama dengan orang yang sholat 12 tahun lamanya tanpa terputus. Makanya sholat ini dikerjakan antara maghrib dengan isya. Selesai sholat maghrib, kita sholat sunat 2 rakaat, baru berdiri kerjakan sholat sunat 6 rakaat. Itu Rasulullah mengatakan ketika kau lakukan itu sama dengan sholat 12 tahun lamanya. Dan diampuni dosa 50 tahun lamanya. Hitungannya kalau kau kerjakan 1 bulan saja penuh, berarti umurmu dihitung 360 tahun dalam 1 bulan. Itulah yang disebut dengan umur yang pendek tapi berkah. Ini tapi sholat ini Pak, ini sholat. Wah, kalau orang mengatakan, waduh kalau sholat Pak Ustaz saya malas, saya senangnya tidur. Ada kunci. Ulama tasawuf itu sudah pakai kaidah tidur. Makanya istilah orang Buddhis mengatakan sampai terpetu. Bisa dengar tau? Sholat tidak terputus dengan jenis terluka. Karena dia pakai itu. Saya bahas tapi tidak bahas semua karena fatal kalau dibahas. Nanti orang-orang sekali ternyata begini. Hadis Nabi itu mengatakan bahwa umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Inilah yang menjadi dasar Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul, sehingga dia menetapkan satu bab khusus disebut dengan bab an-niyah. Bab niat. Kenapa niat ini penting? Imam Nawawi ad-Dimashqi dalam kitab Arba'in, Imam Nawawi itu meletakkan hadis pertama dari hadis 40 ini adalah hadis tentang niat. Kenapa niat yang diletakkan di pertama? Karena niat yang menentukan segalanya. Saya kasih tahu kamu. Orang sholat di sini 2 rakaat, sholat di sini 2 rakaat, sholat di sini 2 rakaat, di belakang sholat 2 rakaat, gerakannya sama, jumlah rakaatnya sama, bacaannya sama. Yang membedakan sholat itu hanya niatnya. Kalau bapak sholat sunat taubat, niatnya taubat. Kalau sholat sunat tahiyatul masjidnya, sholat sunat tahiyatul masjid, padahal rakaatnya sama, bacaannya sama, tahiyatnya sama. Makanya sholat itu adalah alat, bukan tujuan. Coba, makanya selalu jangan bilang dulu kata Fatihah itu kau untuk apa? Itu sebenarnya Fatihah kunci Inggris. Kunci Inggris. Bisa dipakai kecil, bisa besar sekali. Begitu. Fatihah itu kau mau pasang di mana bisa? Makanya orang yang sholat itu karena niat itu bisa berubah. Dari sini ulama menanamkan satu kaidah. Tidur adalah an-naumu tarkul haram. Itu kalau kita ngaji di pondok itu kan dipakai an-naumu tarkul haram. Tidur itu adalah salah satu perbuatan yang tidak melakukan dosa. Satu-satunya ibadah Pak yang meninggalkan haram itu cuma tidur. Orang sholat itu mesti bisa berdosa kalau jengkel sama imamnya. Kalau dipanjang bacanya dia pukul sandal muka. Karena itu di Facebook. Itu kan bisa berdosa Pak itu. Iya. Orang sholat itu masih bisa berdosa. Apalagi kalau kelilipan. Oh ini kemana pikir. Ini orang sholat.
Tapi orang tidur tidak mungkin berdosa. Makanya an-naumu tarkul haram. Dari sinilah ulama Indonesia mengatakan tidurnya orang berpuasa ibadah. Kan begitu. Marah orang Arab itu kalau dikasih tahu bilang ini orang masa tidur ibadah, karena dia pakai hadis. Dia pakai hadis. Hadis itu cuma tidak langsung. Kenapa? Begini. Tidur itu tidur yang bisa berpahala. Yang pertama, makanya tidur kan terbagi tiga. Istilahnya tidur ilahiyah, tidur sunnatullah, dan tidur syaitaniyah. Tidur ilahiyah itu ada tiga. Yang pertama, kalau mau tidur berpahala, tidurnya orang untuk mau sholat. Jadi nanti kata semua nanti langsung pakai ini. Jadi kalau misalnya mau tidur, kita mengatakan saya mau tidur cepat supaya bisa bangun tahajud. Berapa lama dia tidur itu dihitung ibadah, karena dia tidur untuk ibadah. Ini yang orang ada. Sama dengan orang yang tidur cepat untuk bangun nonton sepak bola, itu sama juga itu. Cuma dia dapat pahalanya. Yang kedua, tidurnya orang mengistirahatkan diri dari sholat untuk sholat. Misalnya dia sudah sholat tahajud, tapi kelelahan untuk bangun sholat subuh, dia tidur dulu, mengistirahatkan diri karena sholat. Maka itu juga tidur ibadah. Berapa lama dia tidur itu dihitung sholat sunat. Ini tidur Pak, ini baru tidur. Makanya Bapak tidur 6 jam, itu sama dengan sholat 6 jam. Dari sini ada istilah ulama, an-naumul alim khairun min sholatil jahil. Tidurnya orang alim mengalahkan sholatnya orang bodoh. Bilang, wah itu patah Ustaz, itu hadis Pak. Di mana hadisnya? Ketika Rasulullah duduk di depan pintu rumahnya, ada iblis bolak-balik di pintu masjid mau masuk. Nabi heran, kok ada orang sudah masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Nabi mendekati, ternyata iblis. Dia tanya, kenapa kamu masuk begitu keluar? Dia mengatakan, wahai Muhammad, aku kepingin masuk mengganggu umatmu yang sementara sholat, tapi saya takut sama yang tidur. Nabi kan kaget. Oh, masa kau takut sama yang tidur, tidak takut sama yang sholat? Padahal yang sholat itu sementara sholat, yang tidur ini kan tidak melakukan apa-apa. Iblis mengatakan, yang sholat itu ingatannya tidak lari ke Allah, tapi yang tidur itu dia tidur dalam keadaan berzikir. Nanti kan di situ ada kalimat la ilaha illallah yang dibaca sampai Allah sebelum tidur, ini yang luar biasa banget. Makanya kan antara ini dicari tidur toh, antara ini mau dicari. Kita tidur sudah selesai, sudah masuk ibadah. Setiap mau tidur itu niatkan untuk bangun sholat. Makanya tidur itu sudah jadi ibadah. Tapi antara sholat dengan sholat, ini saya sampai yang terpenting. Pada saat sujud terakhir sholat duhur, niatkan dirimu untuk sholat asar. Kenapa? Ketika engkau sudah berniat mau sholat asar dan kau meninggal antara duhur dengan asar, berarti kau dihukumi meninggal menuju sholat. Dan orang yang meninggal menuju sholat itu lebih syahid. Ini yang disebut dengan sembahyang terpenting. Makanya ulama mengatakan niat sholat ada pada takbir, niat mau sholat ada pada sujud terakhir. Kan di sini kuncinya Pak. Kenapa? Itu kan Allah sudah catat. Kalau kau berniat melakukan satu kebaikan, aku sudah catat. Sebelum kau lakukan sudah dicatat oleh malaikat. Dan orang yang berniat melakukan kebaikan itu sudah dijaga. Ketika Allah takdirkan kita mati, maka pahalanya jalan terus. Itulah kata ulama, walaupun saya meninggal, pahala sholatku tetap mengalir. Ini yang orang tidak pakai. Itu kan tidak ada antara itu. Sujud terakhir sholat duhur, niatkan engkau sholat asar. Sujud terakhir sholat asar, niatkan untuk sholat maghrib. Makanya kau meninggal di pasar dalam keadaan berjual, itu kau mati syahid karena menuju sholat. Cuma kau menunggu waktu sholat. Oh, ini yang paling gampang Pak. Ini tarekatnya paling mudah ini. Cuma ada lagi yang ke dalam saya tidak bahas itu. Bahkan kalau itu dibahas. Jadi saya kasih yang mudah aja dulu. Kemudian almarhumah, ini kita sudah masuk. Ini baru saya masuk ini. Almarhumah ini kan sebenarnya di alam kubur. Yang tertutup adalah usianya. Semua pahala itu mengalir.
Kitab catatan amal tidak ditutup. Ada malaikat yang selalu menunggu untuk menulis. Semua kebaikan yang dilakukan oleh orang yang ditinggalkan, yang diperuntukkan untuk almarhumah, dan semua amal jari yang ditinggalkan, semua anak-anak yang melakukan kebaikan, itu menjadi penentu penambah pahala kebaikan almarhum. Kuncinya bagaimana? Yang pertama, di dalam agama ada yang disebut dengan syafaat pahala. Syafaat pahala adalah hadiah orang tua dari anak. Kalau anaknya sholat, maka orang tuanya dapat, tapi bukan pahala sholat, hanya bonus dari pahala sholat anaknya, yang disebut dengan syafaat pahala. Cuma ada ulama mengatakan orang yang tidak diakikah itu tidak bisa dapat, karena orang yang lahir itu tergadai. Sawo yang digadaikan hasilnya tidak diambil. Makanya akikah dia dengan melepaskan gadaian. Makanya kalau ada orang yang tidak pernah diakikah kemudian meninggal, maka Guru Kiai Abdul Rahman Abu Dalil mengatakan bisa diakikah, tapi bukan namanya akikah, bahasa Buddhisnya matampu. Ini penting. Makanya orang yang meninggal yang ditampung itu sebenarnya adalah orang yang baru diakikah. Ini coba. Karena tergadai. Dia mengatakan, kok bisa? Oh begini. Rasulullah akan mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu asbab syafaat. Makanya ketika saya sebelum menikah ditanya sama guru, nanti kalau sudah menikah kau suruh 2 anak perempuan pertama kau bikin. Anak pertama saya perempuan, anak kedua perempuan. Itu pesan guru. Itu pesan beliau. Bikin anak perempuan. Pertama anak perempuan, kedua anak perempuan. Kalau ketiga kau mau laki-laki, kau perempuan, lebih aman kalau tidak. Kenapa? Siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Kemudian tambah hadisnya, Rasulullah mengatakan jangankan disentuh, diperlihatkan pun mulai dari alam kubur sampai di yaumil kiamat itu tidak ada. Itu syafaat. Jadi kalau bapak cuma punya anak laki-laki ya sabar. Perempuan ini, itu asbabnya. Makanya saya anak pertama perempuan, anak kedua ya perempuan. Itu pesannya guru. Saya pun tanya, wah susah itu pakai kan kita tidak tahu. Bagaimana perempuan laki-laki? Dia bilang gampang. Sebelum berhubungan tes napasmu. Ketika napas kanan yang kuat kemudian kau berhubungan dan tinggal, itu pasti laki-laki. Kalau kiri pasti perempuan. Tuh pesannya betul. Dan itu betul Pak. Tidak memang ulama kita dari dulu itu tahu resep-resepnya itu. Tapi kalau terlambat nggak apa-apa lah. Makanya kalau kita tidak bisa, dari situlah kenapa orang yang banyak anak itu banyak rezekinya. Bukan saja dunia. Rezeki masuknya di situ kan pahala, bukan rezeki dunia Pak. Kadang kan orang memahami di rezeki dunia, ya betul juga rezeki dunia sebenarnya, tapi yang kuncinya adalah rezeki akhirat. Karena semakin banyak anak, potensi ibadah kita itu semakin besar. Kita dapat. Bagaimana nih Ustaz tahu menangis? Tidak punya anak, ini kan jadi masalah. Kalau orang tidak punya anak, cari anak lah. Istilahnya danai orang-orang yang menghafal Al-Quran. Sekarang ini penghafal Quran yang penting akidahnya bagus lah. Saya itu beberapa kali ditegur, termasuk ketua majelis ulama kemarin di Sidrap itu sempat ceramahkan. Dia bukan di hadapan saya, dia ceramahkan bahwa ada penceramah mengatakan kalau ada pondok pesantren tahfizul Quran, kau memasukkan anakmu di situ, tanya saja dulu. Saya kan ceramah begitu. Kalau bapak ibu mau masukkan anaknya di pondok tahfiz, tanya dulu pembinanya bahwa bisa jika anak-anak di sini diambil, dibawa pergi ceramah, kalau ada orang pergi mengaji hatam Quran, kalau ada orang nikah. Kalau bilang tidak bisa, nggak usah masukkan ke situ. Itu bisa aja kita kasih tahu. Maka kalau ada pondok pesantren kita mau masukkan anak kita, tanya mengaji orang meninggal di sini orang. Kalau bilang tidak, ayo masukkan. Kalau tidak mau jadi dimenjikan. Kalau mau dimenjikan jangan kasih masuk di situ. Karena pasti tidak akan mengajikan kita. Itu aja kuncinya. Kita kan mudah deteksi, tidak usah tanya.
ini ma'al ada Ustaz. Kemudian saya kan kemarin sempat di debat, ini kenapa selalu pakai Imam Syafi'i, kenapa pakai Imam Malik, kenapa pakai Guruta Kiai Abdul Rahman Abu Dalil, kenapa Guruta Syekh Muhammad Nur, kenapa pakai Guruta Kiai Abdul Yusuf. Saya bilang, saya ini bukan ulama, saya ini khutbah penceramah. Kalau ulama dia bisa meramu agama. Kalau khutbah hanya penyampai. Posisi saya kalau di warkop itu pengantar air panas dan nasi goreng, bukan tukang masak. Jadi kalau ada orang pesan, saya cuma antarkan. Makanya ilmu yang saya miliki itu bukan ilmu saya, hanya ilmu para ulama yang saya hanya penyambung lidah. Jadi nanti kalau jadi kemudian ditanya, kenapa kau ajarkan begini? Saya bilang tanya Imam Tasawuf, dia bilang, saya sudah selesai. Kan itu aja kuncinya. Kenapa selalu ulama sekelas Imam Bukhari itu ikut Syafi'i, Imam Muslim itu ikut Syafi'i, padahal dia periwayat hadis. Karena syarat seorang mufti itu mesti menguasai 500.000 hadis Nabi. Sedangkan hadis Sahih Bukhari itu cuma 7.000. Hadis Sahih Muslim itu 9 ribuan. Kalau digabung Sahih Muslim dengan Sahih Bukhari itu cuma 106.000. Nah 500.000 hadis dikuasai baru bisa berfatwa. Makanya Imam Bukhari, Imam Muslim bermazhab Syafi'i. Ini coba, ini yang orang tidak tahu Pak. Contohnya bilang, kembali ke Al-Quran dan hadis, pakai Bukhari Muslim, tidak usah pakai Syafi'i. Tahu si gini otak dia. Karena Syafi'i sebenarnya diikuti oleh Imam Bukhari. Imam Muslim lahir tahun 202, Imam Abu Hanifah tahun 80 Hijrah, 150 tahun lebih sebelum lahir Imam Bukhari, Imam Abu Hanifah sudah lahir. Makanya dia ada selisihnya. Jadi ini kuncinya. Saya kasih resep. Ini sudah lama sekali saya cara. Belum. Baru 50 menit. Saya kasih resepnya begini. Kita pakai standar sederhana saja. Standar sederhana. Kalau sholat, kuncinya yang penting kerjakan. Satu, kuncinya sholat, kerjakan saja. Dan yakin bahwa memang tidak sempurna. Kita yakin tidak sempurna, tapi insya Allah Allah dan Rasulnya menyempurnakan. Kuncinya kalau saya penting sholat. Dan jangan sholat sendiri, usahakan berjamaah. Kecuali memang tidak mampu. Kenapa? Orang jamaah itu masih bisa dihitung berkelompok. Tapi kalau sendiri kan pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. Kenapa beda Pak? Kenapa pernah mengatakan sholat berjamaah itu afdal di salat pasti bisa bersihin derajat 27 derajat. Sama tidak dengan senter. Kalau ada senter 10 baterainya dengan satu baterainya mana yang terang? Pasti yang 10 baterainya. Kalau satu baterainya baterai mati tidak mungkin menyala. Tapi kalau 10 baterainya ada baterai mati simpan di tengah masih menyala itu. Makanya kalau ada Pak berjamaah ini HCD ke bawah ke tengah. Simpan di tengah-tengah supaya ikut mendapatkan. Dari situlah kenapa malaikat protes. Ya Allah, ada hambamu itu tidak belajar, cuma tidur di tengah majelis. Allah mengatakan, tapi dia tidur bersama orang-orang yang aku rahmati. Coba. Ya saya kira cukup sekian. Akhirul kalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh di neraka. Kemudian tambah hadisnya, Rasulullah mengatakan jangankan disentuh, diperlihatkan pun mulai dari alam kubur sampai di yaumil kiamat itu tidak ada. Itu syafaat. Kayaknya kalau bapak cuma punya anak laki-laki ya sabar.